Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Agnia dalam program Politik Masa Kini Biotik Bioskop Politik. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber. Pada sore hari ini kita akan mengulas dan juga membedah buku karya Bang Fahri Hamzah dengan tema Buku Putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol. Katanya buku ini memberikan pelajaran tentang bagaimana membangun tradisi yang baik dalam partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Tentunya bersama penulis Bang Fahri Hamzah, kita juga sudah kedatangan Bang Margarito Kamis, SHM HUM selaku pakar hukum tata negara. Dan juga sudah hadir pula ada Bang Yunarto Wijaya atau biasanya akrab disebut atau akrab dipanggil sebagai Bang Koko, selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, dan juga ada Direktur Eksekutif Parwa Institute, Bang Jusrianto. Untuk mengawali agenda diskusi kita pada sore hari ini berkenaan dengan Buku Putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Partai Politik, marilah kita dengarkan pengantar dari penulis Buku Putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol kepada Bang Fahri Hamzah, dipersilakan. Iya. Baik, terima kasih. Bang Fahri mungkin bisa diceritakan sebelum kita masuk kepada inti dari apa sih sebenarnya isi dari buku putih ini. Kira-kira teman-teman mungkin kepo ya Bang ya, kalau bahasa anak muda sekarang, kira-kira apa yang kemudian melatar belakangi adanya buku putih yang kemudian dengan judul Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol. Sebenarnya ada apa dalam buku ini Bang Fahri? Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada dua sahabat saya, sama Mas, siapa lupa namanya, bukan yang dari Parwa, Mas Yus dari Parwa Institute, Mas Toto ini, Yunarto Wijaya ini, figur yang multidimensi ya. Sebab dia ada di dunia maya, ada di dunia nyata juga ya. Terima kasih Mas Toto sudah datang juga. Kemudian Bang Margarito Kamis, ini salah seorang saksi ahli saya ya dalam persidangan. Saya terus terang nih Pak Margarito, Mas Toto, saya nggak tahu inisiatifnya Mas Yus dan kawan-kawan ini, kenapa ini sudah lama sebenarnya, ini sebelum penggeledahan kamarnya Haji Samsudin ini. Aku nggak paham juga gitu loh. Iya makanya, jadi karena itu nanti ada hubungannya dengan itu kan sebenarnya gitu. Saya nggak ngerti, tiba-tiba saya dikontak dan saya bilang oke ya, ini perlu penyegaran gitu. Buku ini memang adalah buku terakhir yang saya tulis sebagai anggota DPR memang. Buku terakhir yang saya tulis sebagai anggota DPR. Dan saya sebut buku putih memang ada maknanya. Ya. Karena pada akhirnya nanti yang akan kita hadapi sebagai negara demokrasi adalah tentang masa depan daulat rakyat di tengah kegagalan partai politik untuk mengidentifikasi perannya secara baik. Itu kita akan menghadapi itu, kita suka atau tidak gitu. Itulah sebabnya saya sebut buku putih, meski di dalamnya memang ada suasana kental dari katakanlah pertengkaran politik saya dengan teman-teman di PKS ya, dan langsung atau tidak langsung itu mengakibatkan lahirnya Gerakan Arah Baru Indonesia dan kemudian lahirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Yang sekarang alhamdulillah boleh kampanye sedikit ini Mas Toto, kebetulan bajunya sudah hampir gelora juga ini kan. Jadi kita sudah di 34 provinsi, alhamdulillah 514 kabupaten kota lengkap, dan bulan April ini insya Allah 100% kecamatan, sekitar 8.000 ya hampir inilah ya. Jadi kita lagi masuk desa sekarang, kalau dulu ada
ABRI masuk desa, sekarang Gelora masuk desa dulu ya, sebentar lagi. Jadi rupanya ini ada pengalaman manajemen politik baru yang Mas Toto dan Pak Margarito, mungkin juga Parwa Institute perlu mempelajari. Dan ini kita juga betul-betul mendesainnya secara sadar, apalagi saya sudah ketemu Pak Jokowi ya, Mas Toto tahu dan saya tanya-tanya, gimana Pak, ada peluang nggak buat kita? Dia bilang ada, besar peluangnya katanya. Ya kan kita harus ngomong sama tuan rumah apa yang nggak diganggu Mas Toto kan. Jadi itu pikirannya dan kenapa saya sebut buku putih, memang pada akhirnya ini harus dijelaskan kembali secara baik supaya masyarakat tahu di mana kita berada sekarang dalam sekian tahun kita berdemokrasi dan mengejar mimpi kita dengan cara-cara yang demokratis, ya, membangun negara yang demokratis dan menghendaki bahwa demokrasi menjadi platform dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah itulah sebabnya sekali lagi disebut buku putih, ya. Ini saya baca yang tulisan di bawahnya ini. Buku ini adalah pelajaran tentang bagaimana membangun tradisi yang baik dalam partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Ke depan kita harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern dan terbuka untuk demokrasi Indonesia yang semakin dewasa. Mandat suara rakyat pada diri seorang pejabat terpilih, elected official, tidak boleh dan tidak bisa dengan mudah dirampas dan atau dialihkan kepada nama lain atas nama dan oleh otoritas apapun. Buku yang berbasis pada putusan Mahkamah Agung ini menjadi sejarah baru dalam relasi antara individu dan partai politik, sekaligus merupakan ucapan perpisahan saya kepada PKS. Kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia yang tidak boleh pernah berkawan dengan kezaliman. Jadi dalam demokrasi itu rupanya bisa juga suatu hari tumbuh bibit-bibit tirani dan kezaliman di dalamnya gitu. Dan oleh sebab itu kenapa pada semuanya yang paling penting adalah kebebasan. Ruang bagi semua orang untuk mengatakan ini yang saya katakan dan saya ingin dilindungi dengan apa yang saya katakan ini gitu. Nah itu yang saya perjuangkan tidak saja pada awalnya bagi rakyat ya, tapi juga bagi elected official, bagi pejabat terpilih. Karena apapun kalau orang itu sudah terpilih ya, harusnya rakyat yang memberikan hak kepadanya itu ingin melihat bahwa pejabat terpilih itu betul-betul bebas dengan apa yang dia katakan. Saya bahkan sampai pada tingkatan, Anda tahu saya pernah membela Victor Laiskodat karena dia berpidato dan itu mau diadili. Saya bilang tidak bisa. Dia anggota DPR, kalau toh harus dia diadili secara etik. Karena wilayah percakapan anggota itu hanya wilayah percakapan etik, tidak boleh dipidana. Tidak boleh diseret ke pengadilan. Nah, makanya saya juga saya mengerjakan bagaimana mengembangkan Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang saya ubah jadi di Undang-Undang MD3 dari Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan. Dengan tradisi peradilan yang makin lama kita ingin makin baik gitu. Jadi kebebasan ini yang menurut saya perjuangkan kepada elected official gitu. Makanya saya menghadapinya itu secara sistematis sekaligus juga mau menguji apakah sistem peradilan kita punya penghargaan kepada kebebasan anggota gitu. Meskipun saya tahu memang ini ada banyak perjuangan politik di dalamnya ya. Misalnya, kenapa saya tidak bersengketa melalui undang-undang partai politik? Ya karena pasti kalah, karena undang-undang partai politik dibuat oleh partai politik. Karena dibuat oleh partai politik cenderung di dalamnya bias partai politik. Partai politik ingin menang. Makanya kalau kita bersengketa pakai undang-undang partai politik kalah kita. Di mana lalu kita berdiskusi dengan teman-teman lawyer dan juga penasehat saya seperti Pak Margarito pakai perbuatan melawan hukum. Kita masuk perdata dulu. Kita masuk ke gugatan perdata dulu. Nah, jadi di buku ini ada beberapa
pintu begitu yang saya sebut sebagai realitas begitu ya. Jadi ada realitas idealisme, jadi semua eksperimen saya sebagai anggota partai dan juga sebagai elected official itu semata-mata menghendaki akan adanya realitas yang ideal gitu dalam perpolitikan kita yang hari ini menurut saya mencapai puncaknya yang tidak ideal. Nanti kita bisa berdiskusi tentang ini. Kenapa saya sekarang mengatakan ini puncak kegelapan partai politik hari ini? Ya, ketika ruang atau ruang pimpinan DPR yang berasal dari partai politik tersebut ya sudah habis sebenarnya. Dulu kita bisa jaga itu ruang, bahkan waktu ruang anggota digerebek saja atau digeledah saja, saya turun ya dengan cuman modal berani begitu mengusir KPK dan Brinmob yang menjaga penggeledahan itu pakai senjata laras panjang gitu. Yang saya usir mereka dan menurut saya menang gitu. Karena nggak boleh kantor parlemen itu digeledah seperti sarang narkoba kayak begitu gitu. Tapi ini sekarang terjadi. Saya ingin sebenarnya parlemen itu menempatkan posisi yang ideal sehingga dia merupakan oposisi terhadap pemerintah. Kita tahu sistem kita ini presidensial bukan parlementer. Tidak ada oposisi dalam presidensialisme, tapi parlemen adalah oposisi dalam presidensialisme. Makanya salah satu istilah dari presidensialisme adalah kongresionalisme. Ini terminologi juga yang saya cari banyak sekali di dalam buku-buku, tapi jarang dipakai. Disebut kongresionalisme karena anggota kongresnya juga dipilih untuk beroposisi kepada presiden yang membentuk pemerintahan gitu. Ini yang menurut saya di tradisi kita sekarang ini alpa gitu, karena semua partai politik begitu diajak masuk kabinet semua tidak boleh lagi berbicara. Lalu saya berbicara, nah tadi saya udah sampai kepada realitas keperdataan gitu. Sengketa kita, sengketa warga negara yang difasilitasi secara baik oleh undang-undang, alhamdulillah saya menangkan gitu. Sampai pada tingkat PK bahkan ya, hanya uang 30 miliar aja itu yang kemudian nggak balik gitu. Belum balik lah. Saya lagi nyari caranya sebab uang itu saya mau kasih anak yatim Pak Toto ya. Yang terakhir itu adalah realitas negara ya, ruang ini. Nah, saya secara khusus ingin memberi catatan memang karena banyak isu sekarang termasuk isu radikalisme dan sebagainya itu. Saya memang punya perasaan bahwa PKS itu menghadapi persoalan dalam memandang realitas negara ini gitu. Di sini yang orang tidak tahu, ini saya dalam sekali sebenarnya pembacaan saya tentang kenapa kemudian kita berijtihad membuat partai baru, karena memang PKS punya masalah dengan negara gitu. PKS menganggap itu kadang-kadang agama itu yang diterapkan di dalam sistem kepartean dan kader itu mengalahkan negara gitu. Misalnya kader itu adalah hak milik partai gitu. Ya itu kan bahaya sekali gitu, karena pada akhirnya kemudian orang itu tidak bisa berimprovisasi di luar kehendak partai. Ya, dan ketaatan itu bukan ketaatan kepada negara akhirnya. Bukan ketaatan kepada hukum positif, tapi ketaatan kepada pimpinan. Itu sebabnya banyak masalah yang diselesaikan di belakang. Itulah yang menyebabkan kemudian dia nggak berani muncul sebagai pribadi yang kuat di ruang negara. Nggak akan ada itu, Anda cari, nggak akan ada yang namanya kader PKS berani menjadi figur kuat dalam arena negara. Karena dia pasti ditarik lagi, karena di belakangnya itu pasti ada pengendalian yang kuat sekali. Nah ini yang saya tentang gitu loh, padahal partai politik itu adalah tangga menuju negara, maka dia harus mengintegrasikan diri dengan yang namanya realitas negara. Begitu Anda menjadi pejabat publik, Anda tunduk kepada hukum positif, bukan tunduk kepada kemauan ketua umum atau ketua majelis syuro. Ini hal-hal seperti ini yang terus terang maka saya menyeretnya ke dalam ruang negara. Terjadilah persidangan di peradilan negara dan di sini sekali lagi saya menang. Yang terakhir adalah ya banyak pelajaran dari kasus ini dan saya sudah sampaikan, cuman saya ingin sebenarnya kasus ini menjadi jurisprudensi masa depan karena kita harus memperjuangkan anggota DPR yang betul-betul berani, bebas dan independen gitu loh. Dan saya menentang daulat partai politik, ya seolah-olah partai politik itu adalah segala-galanya gitu. Padahal rakyat kan tidak memilih partai politik hanya mencalonkan, yang dipilihkan adalah orang.
rakyat tuh ingin meminta pertanggungjawaban orang, bukan pertanggungjawaban partai politik sebenarnya. Orang itu boleh lompat-lompat. Ya kan, ada orang namanya misbakun, misalnya dia partainya apapun dia pasti menang karena orang itu mengerti itu cara memenangkan pertarungan gitu loh. Ya saya juga kalau nyebrang ke partai apa yang ada sekarang, insya Allah saya yakin lah saya bisa menang gitu karena pada dasarnya rakyat itu senang dengan kita. Nah sekali lagi ya ingin saya sebenarnya ini jadi realitas. Tapi alhamdulillah Parwa Institute di bulan Ramadan ini mengajak kita diskusi kembali. Mari kita diskusikan, banyak yang saya ingin memang kita kenang ya dari peristiwa ini untuk perbaikan politik kita ke depan gitu. DPR ini menurut saya mengalami kematian sekarang ini karena sekali lagi tidak ada kebebasan pada anggotanya. Semua orang dihantui oleh rasa takut yang entah datang dari mana, padahal saya sudah sering mengatakan, termasuk saya juga mengatakan kepada Presiden Jokowi, Pak, kalau anggota Dewan itu banyak diam Pak, berbahaya bagi sistem. Karena itu artinya kecurangan-kecurangan, kesalahan-kesalahan akan dibiarkan, padahal kecurangan, kesalahan adalah benih dari bom waktu yang bisa meledak. Dalam sistem apapun, kalau benih kesalahan itu tidak dikoreksi, tidak dikatakan, tidak diungkapkan, dia berpotensi menjadi ledakan. Itu aja mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Bang Fahri Hamzah. Luar biasa sekali. Teman-teman baik yang berada atau join di Zoom meeting Parwa Institute pada sore hari ini atau teman-teman yang hadir secara offline, saya informasikan nanti akan ada door prize menarik dari teman-teman Parwa Institute. Jadi teman-teman yang bertanya baik itu melalui Zoom ataupun offline akan mendapatkan hadiah menarik. Jadi kami akan memberikan 2 kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kembali lagi ke topik pembahasan buku putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol. Tadi Bang Fahri sudah menyampaikan atau memberikan pengantar yang cukup jelas terkait dengan isi buku putih ini. Bang Fahri tadi kalau Agni nggak salah dengar agak ini ya masih ragu-ragu mau menyebutkan bahwa PKS punya problem sebenarnya dengan negara. Atau sebenarnya hari ini masih ada konflik-konflik batin yang masih mengganjal Bang Fahri. Ya saya sekarang sudah punya partai sendiri. Oke, ya, artinya masa lalu itu sudah selesai. Tesisnya adalah partai politik adalah miniatur negara. Oke. Kultur yang berkembang dalam partai politik harus kultur negara. Baik. Nah itu aja nanti. Itu yang harus menjadi garis, harus di caps lock dan harus digaris bawahi. Dan nanti kita akan bertarung, kita lihat saja gitu. Oke. Tesis siapa yang dipilih oleh rakyat, kira-kira gitulah. Oke baik, terima kasih Bang Fahri. Saya ingin geser ke Bang Ito atau Bang Margarito, kami sebagai kita harus melihat dari perspektif hukum karena tadi Bang Fahri juga sampaikan bahwa Bang itu menjadi salah satu apa ya istilahnya ya penasehat hukum dari kasus yang mungkin menjadi latar belakang dari munculnya buku putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol. Ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bang Ito. Melihat dari kasus ini, apa yang kemudian bisa diambil pelajaran untuk teman-teman juga bahwa bagaimana harusnya ketika ada case partai politik yang kemudian hanya menyudutkan personalia, dalam hari ini adalah Bang Fahri. Mungkin apa yang kemudian menjadi gambaran yang dapat kita pelajari, Bang Ito? Baiklah ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Fahri, Mas Sunarto, siapa yang dulu? Mas Bisrianto dan teman-teman semua yang saya hormati. Kalau bukan karena buku putih Fahri Hamzah, saya nggak datang. Kenapa? Jam begini ini jam baca Quran. Kita tadarus Bang ini. Ya, jam tadarus. Kalau teman-teman bilang, kenapa ente begitu? Kita ini bukan orang beres. Kayak ustadz-ustadz, kayak kiai-kiai itu. Jadi mereka itu nggak ngaji juga nggak apa-apa. Kita ini kan manusia kepala batu. Dan kebetulan pas ini bulan baik, ya kita bikin baik lah. Hitung-hitung kurang-kurang dikit lah. Cuman karena ini buku putih ini kebetulan tadi beliau sudah bilang saya terlibat juga sedikit di dalam yang melahirkan buku ini ya. Udah saya datang lah. Begini. Nah begini. Anda jangan salah. Pemimpin-pemimpin jahat itu lahir dari dunia demokrasi. Hitler itu lahir dari demokrasi.
siapa di Italia itu Mussolini di Italia itu lahir melalui pemilu demokratis biasa, pemilu. Hitler itu juga lahir dari pemilu, kompetisi pemilu, menang lalu dibikin enabling act, lalu dia berubah menjadi dia personifikasi dengan tesis Karel J. Smith dengan totalitarian state, lalu dia dan ditopang dengan Hegel, lalu berubahlah dia menjadi state. Ya, demokrasi tidak bisa begitu saja ditelan. Sama dengan Anda tidak boleh begitu saja menelan negara hukum. Ada cara jahat di dalam hukum yang kalau salah dimengerti, dia jadi penindas luar biasa. Coba, mari kita lihat tuh. Kita tidak perlu pergi terlalu jauh lah ya. Kita nggak perlu terlalu jauh. Kita ambil aja kita, baik di masa Orde Lama maupun di masa Orde Baru. Tunjukkan pada saya bahwa mereka-mereka ini tidak memerintah pakai hukum. Semua pakai aturan. Mereka menindas pakai aturan. Karena itu kita mesti pintar betul mengenal terminologi apa yang disebut dengan rule of law. Begitu dia geser ke perspektif murni positivis, mati kita. Mereka menindas kita semua pakai hukum. Itu yang terjadi sekarang. Ini juga yang terjadi sekarang. Karena kita mesti pintar betul. Anda lihat seluruh seluruh cukong, seluruh oligarki itu dua. Nanti boleh mesti koreksi saya. Cuma dua. Kendalikan pembentuk undang-undang, kendalikan hakim. Kalau mereka tidak bisa kendalikan pembentuk undang-undang, mereka kendalikan hakim. Why? Karena tidak ada bisnis yang tidak ada urusan dengan hukum, tidak ada urusan dengan hak. Dan hak tidak lahir dari manapun kecuali hukum. Karena itu kendalikan hukum, kendalikan pembentuk hukum, atau kendalikan pemutus hukum, Andalah hukum. Andalah ekonomi. Itu yang terjadi di mana-mana. Anda jangan salah itu. Jadi ini demokrasi dan rule of law mesti betul-betul pintar dikenal. Kalau tidak ini orang kayak kita ini udah sakit gula lalu makan gula. Manis memang, butuh gula, mati. Tidak ada Anda temukan dimanapun, tidak ada orang yang memerintah tanpa law. Di Amerika dari day by day pakai law dan cukong-cukong itu, oligarki itu ya siapkan orang. Saya tidak mendahului beliau ya dan tidak ini apa. Saya ingin satu waktu Pak Fahri kenal bagaimana Rockefeller, bagaimana Morgan, Carnegie, Jacob Schiff, Edward Mandel House merancang, lalu siapa lagi satu, saya lupa. Mereka merancang The Fed. Tidak ada yang paling enak daripada kendalikan pembentuk hukum. Tidak ada yang siapa pembentuk hukum itu? Mereka itu DPR dan dalam sistem Amerika itu mereka juga di pengadilan. Apa yang sekarang kita alami sekarang dengan kebebasan berpendapat ini bukan perkara khas Indonesia. Di negara khas Amerika Serikat itu atas nama kampanye internasionalisasi demokrasi 1917 tidak sedikit para jurnalis yang ditangkapi pakai espionage act. Bukan perkara baru kalau Anda mau cek dalam sejarah. Orang seperti John Callender itu juga ditangkap oleh John Adams pada 1981, sebelum 81. Dipenjarakan seorang wartawan hanya karena mengatakan bahwa Inggris itu bekerja atau Amerika itu bekerja untuk kepentingan Inggris. Dan yang menjadi instrumen dari pekerjaan itu adalah John Adams. Dan dia ditangkap oleh John Adams, dipenjarakan. Tahu nggak apa akarnya? Akarnya adalah atau apa yang mempengaruhi? Dasarnya adalah ini John Adams dengan Thomas Jefferson berselisih dalam soal dalam beberapa hal. Akhirnya apa? Begitu Thomas Jefferson masuk menjadi presiden, si orang yang ditangkap oleh John Adams ini dikeluarkan John Callender ini. Jadi siapa yang bilang bahwa demokrasi itu begitu menjadi mantra yang hebat betul untuk tidak, sama sekali tidak. Kalau Anda cek satu-satu, itu cukong-cukong membeli presiden Amerika Serikat. Kita dapat angka-angkanya kok. Siapa yang bilang itu hebat? Anda lihat misalnya William McKinley, dibeli oleh Mark Hanna.
Anda tahu siapa itu yang tadi Bang Fahri bilang kongresionalisme. Itu kan tesis yang ditolak oleh Woodrow Wilson. Karena dia ingin menarik semua, karena kongresionalisme itu yang dia tolak dan dia ingin menarik seluruh kewenangan kongres itu ke presiden. Anda tahu nggak? Itu orang dibeli oleh Morgan, dibeli oleh Rockefeller, dibeli oleh Edward Mandela House. Duitnya angka-angkanya jelas. Jelas kok dibeli itu. Dan kalau kita mau demokrasi, kita mesti meyakinkan diri bahwa kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita menyerahkan sebagian dari kebebasan kita kepada cukong-cukong. Anda suka atau tidak? Anda senang atau tidak? Nah, karena itu ya ini jadi soal betul. Ini bisa kita reduksi sejauh memungkinkan kalau pengadilan itu mau memelihara mahkotanya. Apa mahkota mereka? Independensi. Tapi dalam sejarah peradilan di dunia, dari abad gelap sampai dengan terang, independensi pengadilan ditentukan oleh hakim-hakim. Bukan huruf-huruf yang ditulis dalam konstitusi, omong kosong semua itu. Independensi yang ditulis dalam bilang pengadilan itu tidak ada, omong kosong dalam konstitusi itu, bullshit semua. Orangnya, hanya orang. Dan sejarah peradilan Indonesia, baru sejarah peradilannya, kasusnya Pak Fahri ini, yang hakimnya agak independen. Sebab dulu Mas Umi dicincang oleh hakimnya. Siapa? Ketua Mahkamah Agung. Mas Umi dulu tahun 60. Ketika Bung Karno itu mau membubarkan Mas Umi, apa yang dilakukan oleh Bung Karno? Bung Karno tanah sama Ketua Mahkamah Agung. Siapa Ketua Mahkamah Agung? Wiryono Projodikoro. Bagaimana ini siapa Nasir ini? Ya Nasir memang tidak lagi pimpin Mas Umi. Tapi dia itu pendiri Mas Umi. Dia Mas Umi yang Nasir, Nasirnya Mas Umi. Karena Nasir terlibat di dalam PRRI Permesta, maka Mas Umi harus dianggap terlibat. Itu Wiryono Projodikoro. Di atas dasar itu keluarlah Kepres nomor 200 tahun 1960, bubar Mas Umi. Lalu perkara ini diperkarakan, soal ini diperkarakan oleh Muhammad Rum ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dan ketua pengadilan bilang apa? Ini perkara tidak bisa diuji di sini karena ini perkara tata negara. Bubar. Maka bubarlah Mas Umi sampai dengan sekarang ini, yang baru kemarin Abdullah Hamahua hidupkan lagi. Saya bilang ini hidup lagi atau berapa hari hidupnya ini? Gitu loh. Nah, alhamdulillah di perkaranya Pak Fahri oke juga. Saya tidak tahu kenapa dia menemukan pijakan untuk terus saja gitu kan, padahal kan Fahri sendiri dia melawan orang rumah. Kan waktu itu kan rumahnya PKS gitu kan, melawan orang rumah dia sendiri. Dia wakil ketua DPR ya. Tapi kan yang besar kan di sana itu. Dan agak aneh juga menang gitu. Jujur saja waktu itu saya sendiri, bahwa saya saksi ahli dan saya cukup yakin bahwa itu menang di dalam perspektif sebagai seorang ilmuwan, ya. Tapi dalam praktik, karena saya punya banyak catatan gitu, yang tidak memberikan saya keyakinan bahwa Fahri bisa menang, walaupun dari segi konsep menang. Bagaimana bisa? Negara hukum itu simpel, negara hukum itu cegah pertimbangan-pertimbangan, motif-motif subjektif itu menjadi objektif, itu doang. Jadi kalau saya berselisih, sakit hati dengan Fahri, sakit hati itu tidak boleh menjadi dasar untuk hantam Fahri. Tidak bisa, itu negara hukum. Sesimpel itu. Jangan hal-hal subjektif, hal-hal subjektif itu menjadi dasar mendorong orang mengambil keputusan, dan mengambil keputusan dengan dasar itu. Enggak boleh. Cuma itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Itulah negara hukum. Tapi hati-hati pakai negara hukum. Begitu orang geser dia menjadi, atau orang beri titik tekan pada negara hukum formil, mati kita. Atau juga negara hukum formil, negara hukum material, mati juga di situ. Mesti betul-betul pintar. Kalau tidak pintar, kita dimakan oleh konsep negara hukum itu. Kita ditelan habis oleh konsep negara hukum itu. Jangan lupa, Hitler itu naik dan enabling act. Enabling act itu yang menghilangkan konstitusi Weimar 1919. Konstitusi yang dianggap sangat demokratis itu dicincang dengan Enabling Act 1933.
Enabling Act itu yang mentransfer seluruh kekuasaan dari konstitusi dan DPR ke tangan Hitler. Bahaya sekali. Yang kedua, begini, kalau Anda cek baik-baik sejarah rule of law, sejarah partai, sejarah bla bla, ada itu partai itu berdaulat. Daulat itu anggota. Barang ini orang ini. Saya dan beliau ini punya sama kepentingan, dan Yunarto punya kepentingan sama, ini kepentingan sama, bla bla bla, kita bikin. Begitu, kita bergabung, berkelompok, lalu kita bikin sesuatu yang apa yang sekarang bilang ideologi macam-macam itu, kepentingan macam-macam itu yang kita bikin. Bukan partai yang melahirkan kita yang bikin. Dari mana ceritanya itu apa partai punya kedaulatan? Dari mana ceritanya? Daulat ya orang anggota. Apalagi di dalam kehidupan bernegara, nggak ada partai anggota DPR anggota yang terpilih DPR itu dipilih oleh manusia puluhan ribu. Begitu, itu sebabnya di sebagian negara demokratik itu cara menarik anggota DPR itu hanya dengan semacam pemilu lagi. Tidak begitu, ditarik oleh anggota, oleh orang yang memilihnya. Saya lupa istilah teknisnya itu. Tapi ditarik melalui itu, tidak oleh bos-bos partai. Masalahnya sekarang ini kita senang atau tidak senang, yang sekarang kan dialami oleh beliau ini. Nah, sekarang ini juga kan Johnny Allen kena nih. Entah Johnny Allen yang benar, walau-walam gitu kan. Johnny Allen kena, ini dia yang benar atau AHY yang benar, kita walau-walam ya. Tapi lupakan itulah ya. Yang mau saya bilang begini, ini partai politik di Republik ini terlihat tidak, pikirannya cuma sampai di perut. Ini bos-bos ini. Kenapa sih orang sampai seperti Fahri ditakuti sih? Jadi ada apa ini? Orang-orang yang agak gila-gila ini kenapa ditakuti? Kenapa ditakuti? Dari dalam rumah sendiri kan. Kalau misalnya ketua umum partai itu kita ibaratkan, kehidupan partai itu kita ibaratkan sebagai kehidupan di rumah, maka ketua umum partai kira-kira kayak ayah gitu ya. Kenapa sih takut? Orang dia tidak membunuh sana, tidak makan pakai narkoba segala macam, dia cuma bicara, dia ingin kebaikan yang sungguh-sungguh dan dia perjuangkan secara sungguh-sungguh. Kenapa takuti? Kenapa takuti? Hampir semua partai kan begitu nih kelakuannya sekarang ini. Ada anggotanya aneh-aneh dikit, telepon, mulailah dengan cara segala macam. Kenapa sih? Jangan-jangan ini partai kita ini yang dibilang ideologi omong kosong semua, ideologinya perut. Ideologinya perut. Karena ideologinya perut kan mesti isi nasi dikit, es dikit, akas dikit, segala macam kan. Jadi kalau yang sumber nasi, sumber beras, sumber segala macam itu, bos, oi, itu Margarito gimana itu? Agak aneh-aneh sinting tuh. Telepon, doi, kau gimana? Sini dulu. Kopi-kopi, begini bos, begini. Padahal enggak ujungnya. Padahal ujungnya ini perut. Nanti ideologinya ideologi perut. Karena ideologinya ideologi perut, maka orang-orang yang kira-kira memutus rantai perut itu jadi soal. Nah, Fahri ini. Coba Anda lihat mana partai sini betul-betul yang bisa independen. Coba mana? Ini kan keadaan kehidupan bernegara begini parah. Ada orang bicara. Kalau saya sekarang ini saya tidak tahu apakah ini saya mau sampaikan ke Pak Fahri ini, apakah nanti beliau nimbang lah ya. Begini Pak Fahri, coba kalau kita betul-betul merindukan sebuah kehidupan demokratik yang dengan segala kekurangan itu tapi kita impikan itu, coba Pak Fahri buka lagi bagaimana kelakuan penegakan hukum sejak tahun 60-an. Saya mau bilang sedikit saja. Almarhum Buya Hamka itu kasusnya di Karang. Asli di Karang. Almarhum Buya Hamka. Anda tahu disidik. Sudah disidik baru apa penyidik suruh. Pak Saudara Saudara Hamka, saudara harus jujur. Sebab kalau tidak kami bisa lebih kasar dari yang sekarang. Dia ngarang orang disuruh jujur. Coba tuh. Ini polisi. Ngarang kasus baru suruh orang jujur. Ajaib itu. Kelakuan ini Anda temukan, beliau aktivis top di 98, tahu bagaimana semasa Orde Baru itu perlakukan hukum. Bagaimana penegakan hukum bekerja. Itu pula yang terjadi sekarang. Apa yang mau saya bilang?
Bung Fahri, mungkin kita perlu bicara serius soal pasal 28J, pelaksanaan hak asasi manusia diatur dengan undang-undang. Padahal undang-undang itu bisa dikangkangi, bisa dipakai. Tidak ada pembatasan hak di dunia ini yang tidak menggunakan undang-undang. Tidak ada. Jadi undang-undang, kalau Anda salah bikin, beliau ini kan bikin undang-undang. Bisa perluas, bisa perkecil. Tergantung pada keluasan hati, pada kebijaksanaan, level kebijaksanaan. Apakah kita tidak berpikir untuk misalnya Pak Fahri, ada transformasi struktural dari pasal itu. Kalau dulu kita supaya pengadilan itu independen, Anda bikin pasal 24, bikin komisi judisial untuk menjaga marwah martabat bla 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 supaya peradilan kita baik, karena kalau peradilan kita baik maka kita ada harapan untuk berkelahi dengan penguasa dan atau orang-orang yang berkuasa di formal maupun non formal. Coba Anda lihat ini sekarang penegakan hukum di era yang kita sebut demokratik yang dihasilkan oleh perjuangan-perjuangan antara lain oleh Pak Fahri ini. Apa masuk akalnya? Kemarin coba Anda cek di pengadilan Habib Rizik, epidemiolog bilang asli betul apa yang terjadi di NTT, di Maumere atau apa itu, dan di mana, itu semua melanggar protokol kesehatan. Kemana perkara itu? Diperkarakan? Belum lagi wali kota Bogor itu, belum lagi si anaknya wali kota Solo itu. Kemana perkara itu? Apa yang mau kita bilang? Ada diskriminasi. Bersuara partai-partai, PKS tidak bersuara, semua partai tidak bersuara. Ya hasilnya itu. Kawan kita, kawan beliau, kawan saya juga, Aziz Samsudin punya ruangan di obok-obok suka-suka. Tadi malam saya disuruh, saya bilang, melawan dong. Masa nggak melawan? Nggak bisa begitu, bukan apa-apa. Tersangka nggak si Aziz Samsudin? Enggak kan? Kenapa dia melawan? Saat Anda obok-obok dia, Anda sita, Anda geledah dan segala macam, dia tersangka. Dia bukan tersangka, kenapa Anda geledah? Geledah pulang di kantor, lawan saya bilang. Masa bodoh deh. Ya kalau dulu kan ada beliau juga kan. Beliau ada di sana, jadi enak kita dorong bola begini, beliau sambut dari sana, kita nggak perlu. Ada beliau punya asisten satu, gampang. Bos, gua udah fooding tuh, kasih angin sama beliau itu, suruh ini percepat dikit, asik lah itu. Nah, sekarang kita nggak bisa lagi karena tidak ada orang seperti Fahri di DPR, jadi kita nggak bisa kontak. Bos, kita udah kasih bola tuh, tolong kasih naik, nggak bisa. Tahu dia juga begitu. Pak Margarito, tuh udah naik tuh, tolong di ini. Ya beres. Jadi aja tuh, sekarang nggak bisa. Tapi apa yang mau saya bilang? Ini loh kenyataan. Parah betul penegakan hukum kita. Tampilan demokrasi kita itu bullshit di atas itu. Tapi apa yang dibilang oleh? Apa yang dibilang? Apa yang dibilang atau apa yang direspon atau apa yang direspon oleh partai-partai politik yang bolak-balik bilang mereka hebat. Mereka menjadi pilar demokrasi dan segala macam. Memang kayak begini nih. Jangan-jangan memang ini semua disebabkan oleh itu tadi. Ideologinya ideologi perut. Jangan-jangan begitu itu. Jadi ya lihat-lihat ini. Kalau kasar-kasar di sana yang pemilik perut bilang, pemilik beras bilang, bos, kemana tuh? Ketua umum bilang, Pak Margarito, kita kopi nanti malam ya. Ya, begini, pelan-pelan. Akan ada caranya itu. Ini yang jadi soal. Ya. Dan lebih celaka di atas semua ini adalah partai PDIP. Besar sendiri, dengan senang hati atau bagaimana caranya, partai besar ini bawa Pak Presiden Jokowi ini jadi presiden, dan sampai sini tidak bisa urus presiden. Celaka PDIP. Saya kalau bertemu dengan mereka di beberapa tempat, saya bilang tidak ada partai paling sial di Republik ini kecuali PDIP. Ini orang ini tidak dikenal di mana-mana, begitu ya. Diorangin bawa sampai ke sini, udah jadi besar dan dia tidak peduli orang PDIP. Paling parah betul. Tapi beginilah nasib kita berpartai politik di Republik ini. Celaka betul. Jadi kalau saya ya mempelajari sejarah tata negara, sejarah hak-hak dan segala macam ini, nggak ada. Tidak masuk di akal itu kita memberikan kedaulatan itu pada partai politik. Kedaulatan ini hanya ada pada orang-orang. Kalau mereka lah yang mewakili, mereka adalah representasi dari suara-suara merdeka. Bukan partai, bukan organ. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pendek ini. Mudah-mudahan ada faedah. Oke baik, terima kasih Bang Ito. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Bang Ito. Tadi udah semangat banget untuk memaparkan. Artinya kita juga bisa melihat sekali lagi dari perspektif hukum ya Bang ya. Bahwa memang
case ini dalam negara hukum pun ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya yang kemudian harus kita maknai juga dengan seksama. Jangan asal kanan kiri dan lain sebagainya. Takut-takut salah-salah masuk lagi ya Bang ya. Oke, dari satu panelis kita pada sore hari ini, saya akan geser ke Bang Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Bang Toto, tadi sedikit disampaikan oleh Bang Fahri bahwa hari ini kita menghadapi kondisi gelap partai politik. Hari ini kita juga menghadapi yang tadi disampaikan Bang Fahri, kondisi gelap DPR ya hari ini. Kira-kira kalau tadi disampaikan oleh Bang Fahri, seharusnya bahwa partai politik itu tangga menuju negara. Dari case yang mungkin Bang Toto lihat dari buku ini, sedangkan kita harus melihat bahwa sebagai peran dan fungsi partai politik itu sendiri ya Bang Toto, partai politik juga harus memberikan wajah baru harusnya. Tapi hari ini Bang Fahri sampaikan justru hari ini partai politik menunjukkan wajah gelapnya. Kira-kira kalau dari buku putih ini apa yang kemudian bisa kita ambil Bang Toto? Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Shalom, salam sejahtera. Saya sama harus mulai dengan kalimat Bang Ito ya, kalau nggak buku putihnya Bang Fahri saya nggak datang. Walaupun agak beda nih maknanya. Saya diundang kalau nggak salah Selasa atau hari Senin gitu kan. Beda cerita kalau Rabu nggak jadi ada reshuffle. Tadinya saya pikir ini menjelang Pahing atau Wage atau PON gitu ya. Ternyata karena tidak pernah Pak Jokowi melakukan reshuffle itu Rabu Wage gitu kan. Kalau nggak PON Orang Pahing. Jawa. Ternyata Rabu Wage kemarin reshuffle juga. Jadi kecurigaan saya bahwa undangan bedah buku ini terkait dengan reshuffle nggak terbukti gitu. Kita tidak berafiliasi. Itu pertama. Oke. Yang kedua, menurut saya menarik, saya lebih banyak berbeda dengan Bang Fahri baik di dunia maya dan dunia nyata. Oke. Baik dalam sikap politik, baik dalam sikap, terutama ketika Bang Fahri ada di partai lamanya ya. Saya harus mengatakan perdebatan saya paling sering terjadi di televisi dan di dunia maya misalnya, itu dengan teman-teman PKS. Karena kalau kita masih percaya ada politik aliran, walaupun saya termasuk yang tidak percaya politik aliran masih kuat di Indonesia, saya termasuk yang berdiri berseberangan. Dan ini menurut saya demokrasi. Dialektika seperti itu menarik. Walaupun terus terang nggak sengaja ya. Kalau bajunya sama gelangnya warnanya sama, kalau itu nggak sengaja, bukan pesanan. Tadi katanya Bang Fahri sudah melambangkan. Karena saya pikir lebih baik diskusi-diskusi diadakan seperti ini dalam konteks kita bisa melahirkan dialektika. Saya dengan Bang Ito juga sering kali berbeda dalam tiap pilpres. Karena ada minimal di persepsi publik, positioning kita berbeda, dianggapnya seperti itu. Tapi saya pikir itu nggak masalah selama kita sama-sama punya argumentasi kuat. Dibandingkan saya diundang misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan, teman-teman Nasdem, mungkin dialognya akan terkesan searah. Framing awal orang yang nonton itu udah mengatakan searah lah ini pasti kira-kira. Yang ketiga, ini juga menarik, buat saya Fahri Hamzah ini seorang marketer. Apapun istilahnya, dia seorang marketer. Ketika dia terlibat dalam sebuah konflik, baik yang sifatnya personal, internal partai, atau perbedaan pandangan, wacananya seringkali pro kontra ini bergeser menjadi sebuah isu yang ada di panggung nasional. Kita lihat bagaimana gaung seorang Fahri Hamzah ketika seringkali bertengkar dulu dengan Johan Budi. Itu rating masih tinggi TV One. Tapi kemudian dari situ lahir banyak perdebatan, diskusi mengenai KPK yang selama ini tenggelam oleh arus populisme bahwa KPK tidak boleh salah. Itu kita harus akui. Sama seperti apa yang ada dalam buku ini, kalau orang mengatakan dari sudut marketing, Tung Desem Waringin akan bilang nih, jago nih Fahri Hamzah marketingnya nih, Pak Hermawan Kertajaya. Kenapa? Urusan personal bisa jadi desain terkait dengan desain sistem tata negara dan kebangsaan, kira-kira kan seperti itu. Tapi itu yang menarik bahwa karakter politisi seperti ini yang tidak mau terlibat dalam budaya lata, arus populisme yang kemudian ada di sosial media misalnya, itu kemudian akan melahirkan dialog tadi. Walaupun seringkali akhirnya Bung Fahri harus menjadi bumper. Kalau dulu ditanya politisi yang terkesan paling alergi dengan KPK,
saya yakin ketika disurvei orang akan mengatakan nomor 1 Fahri Hamzah. Bahkan bukan Setia Novanto gitu ya. Dan yang luar biasanya adalah orang yang dianggap paling alergi dengan KPK sampai detik ini masih duduk baik-baik saja tidak pernah terlibat kasus. Itu saya pikir perlu tepuk tangan buat seorang Fahri Hamzah. Saya nggak tahu harus mendefinisikan seperti apa gitu. Jadi kalau mau dianalogikan, betul. Nah, saya pun kemarin misalnya, jadi ada istilah duo F ya, kalau di kalangan para cebong ini istilah netizen. Itu legend sekali mitos 2F. Fadli Fahri. Tapi sudah terbukti Batman-nya itu Fahri. Karena lebih susah dilawan gitu. Saya diundang di podcastnya Helmi Yahya bulan Agustus kalau saya nggak salah. Saya dikasih beberapa pertanyaan yang sulit lah, spontan tapi harus langsung dijawab. Pertama saya ditanya, Najwa atau Rossi? Itu butuh mikir 1 menit paling nggak. Yang satu temen nongkrong, satu temen diskusi. Begitu ditanya Fahri atau Fadli, 1 detik saya jawab Fahri. Kenapa? Dengan Fahri saya berasa seperti bertarung di ring tinju. Dengan Bung Fadli saya merasa dicubitin dari belakang. Ini ada gaya yang berbeda. Yang ingin saya katakan tadi begini. Tadi ya kalau bicara, ini juga penting. Bagaimana karakter seorang politisi memaknai jabatannya, memaknai perannya, memaknai dan merespon sebuah isu, itu akan melahirkan karakter dialektika kita juga. Dan kita harus siap tidak populer di situ. Termasuk menjadi seorang pengamat. Termasuk menjadi seorang akademisi. Karena demokrasi itu harus dilahirkan dari keriuhan yang substantif. Salah malah kalau dikatakan keriuhan itu harus kita hindari. Karena itulah keindahan dari sebuah demokrasi. Dan kemampuan seorang pemimpin mengelola keriuhan itu, itulah adalah kemampuan dia ketika menjadi pemimpin demokrasi. Kalau saya coba analogikan ya, jadi kalau orang banyak bilang kan, wah si Toto deketnya sama Jokowi sama Ahok, padahal tidak. Saya tidak pernah mendukung Jokowi Ahok, saya hanya melawan Prabowo dengan Anies Baswedan yang menurut saya menggunakan isu SARA. Mungkin berbeda dengan pandangan Bung Fahri dengan Bung Ito. Ahok dengan Jokowi misalnya, kalau saya analogikan. Saya analogikan Ahok ini kalau dibandingkan dengan Jokowi misalnya ya, itu yang banyak sekali dipuja-puji oleh cebong misalnya. Ahok ini saya analogikan kalau petinju, dia Mike Tyson. Dia pukul-pukulan dari ronde awal, nontonnya lebih seru, tapi seringkali kehabisan napas. Mike Tyson itu kalau udah ronde kelima, berantakan. Itu sama seperti tahun 91 dia kalah lawan James Buster Douglas di ronde 11. Muhammad Ali kalau kita nonton Bung Fahri mungkin lebih tahu Bang Ito. Saya nonton rekaman ulangnya melawan George Foreman. Itu ronde 1 sampai 8 itu dia double cover terus. Nontonnya nggak seru. Tapi ternyata itu bagian dari strategi. Dia tahu ketika George Foreman yang tahu tenaganya lebih gede, jabnya lebih keras, hooknya lebih keras, napasnya habis dia sikat 1 ronde jatuh. Ah itu Jokowi. Nontonnya nggak seru. Tapi targetnya menang. Sampai sekarang biar bagaimanapun Jokowi ini nggak pernah kalah dalam bertarung. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalau pelari, Ahok ini pelari sprinter. Dari awal lari sekencang-kencangnya tapi cuma tahan 12 detik paling. Habis itu habis napas. Jokowi ini maraton, nontonnya nggak seru. Kalau kemudian dia pengen lari, dia pengen jalan, dia pengen duduk dulu, minum yang penting nyampe garis finish. Fahri Hamzah itu bisa bertarung 12 ronde dengan gaya Mike Tyson. Jadi dia hook terus, dia jab terus, dia berisik terus. Tapi dia tahan 12 ronde, kalau dulu 15 ronde zaman Muhammad Ali. Sama seperti dia maraton, tapi dia nggak mau kelihatan duduk dulu dan segala macam. Dia akan gunakan pace yang stabil. Ini langkah orang yang seperti ini. Sehingga kemudian kemunculannya dalam setiap isu akan melahirkan pro dan kontra. Dan pro dan kontranya ini akan selalu naik panggung nasional. Nah ini Fahri Hamzah. Nah, itu yang kemudian kita coba lihat bahwa kemudian konfliknya yang kita nggak tahu nih asal mulanya apa. Dan itu yang harus kita sebenarnya juga bisa di-share ya. Kan konfliknya kita nggak tahu nih. Antara Fahri Hamzah dengan teman-temannya yang seringkali disebutkan oleh Burhanuddin Muhtadi sebagai bagian dari faksi kesejahteraan misalnya. Dengan trio libels yang menurut saya luar biasa. Trio ini, Anies Mata, Fahri Hamzah, dan Mahfud Siddiq. Itu kemudian sekjen segala zaman, Bang Anies.
kemudian harus terpental. Kan kita nggak tahu nih, problemnya apakah personal, apakah pragmatis, apakah politik, atau memang problem kenegaraan, tetapi minimal Bung Fahri bisa sajikan ini ketika di dalam panggung publik ada nilai-nilai kenegaraan yang saya harus share. Nah, itu yang kita lihat. Nah, apa sih nilai-nilai kenegaraan itu? Minimal menurut saya ada 2. Tadi yang moderator sebutkan, pertama itu isu kecil. Kalau terkait dengan fungsi parpol atau kemudian mandulnya DPR, saya pikir udahlah. Saya tuh tanpa melakukan survei, Burhan tanpa melakukan survei, Saiful Munjani tanpa melakukan survei, udah pasti yang namanya lembaga negara paling rendah tingkat kepuasan publik itu DPR. Kepercayaan publik paling rendah, lembaga tinggi negara itu juga DPR. Mohon maaf, walaupun belakangan, Bang Ito mungkin buat Bang Ito menarik. MA itu belakangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan DPR. Di hampir semua lembaga survei. Saya tidak tahu mengapa, karena itu harus kita bedah lagi secara kualitatif dan itu ada yang menarik di situ. Dan pertanyaannya kenapa kita berputar-putar, akhirnya kita hanya masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sifatnya saya selalu mengatakan politainment, politik infotainment. Kita kan berdebat tentang politik berhenti pada wilayah warung kopi, pengamat pun seperti sedang berbicara di warung kopi, para politisi pun itu seperti berbicara sedang di warung kopi. Fahri Hamzah kenapa dipecat, Fahri Hamzah kenapa keluar, bahasanya akhirnya lebih kepada apakah setorannya kurang, apakah Anies begini, apakah begitu? Perdebatannya seperti itu, nggak pernah berbuah hal-hal yang lebih konstruktif. Saya pernah diundang Najwa di acara off air-nya di Bandung, 2000 berapa saya lupa, 16 apa kalau nggak salah. Berhadapan-hadapan dengan Ruhut Sitompul. Saat itu masih Demokrat, saya lupa tahun berapa. Ini masalah klasik, jadi kalau Bung Iwan Fals, Bang Iwan, saya pemuja lagunya dari zaman SMP, misalnya bernyanyi, saya kan teman-teman di sini tahu semua, nyanyian dia itu kan abadi sampai sekarang walaupun kita harus ubah sedikit liriknya. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur. Ini masih valid. Waktu sidang soal rakyat. Zaman Orba, wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Itu Orba. Sekarang liriknya harus diubah. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian ketua umum. Kita menghadapi hal yang berbeda. Oligarki yang dilahirkan dari apa yang disebut dengan pilar demokrasi. Jadi ironi ketika sebuah kebanggaan kita lihat dalam pesta demokrasi tahun 99, menandai berakhirnya rezim otoriter, tetapi kemudian kebanggaan kita berhenti pada wilayah one man one vote. Prosedur yang berubah. Tapi di situ kemudian ternyata bertransformasi, bagaimana terbentuknya oligarki partai, bagaimana terbentuknya partai pada skala yang saya bisa nyatakan, bahkan jauh lebih otoriter dibandingkan dengan zaman Orba. Ketika seseorang sudah terpilih menjadi ketua umum. Lihatlah kita bicara partai yang orang ingat dan ini terbukti dalam survei ya. Apa yang terekam, apa yang Anda ingat kita hanya tanyakan kepada konstituen Gerindra misalnya. Bagaimana Anda mendefinisikan partai Gerindra? 90% lebih mengatakan ini partai Prabowo Subianto. Dulu kita tanyakan juga zaman SBY, Demokrat. Bagaimana Anda sebagai konstituen mendefinisikan apa itu Demokrat? Partainya SBY. Sekarang tinggal apakah SBY ataukah partai AHY. Dulu PDI Perjuangan yang katakanlah punya akar ideologi pun orang mengingatnya sebagai partai entah Soekarno, partainya Mega, sekarang sebagian mengatakan partainya Jokowi. Dan kita bisa lihat tumbangnya partai-partai yang lebih menyerupai fans club tadi ketika kemudian ditinggalkan endorsernya. Hanura ketika orang sekarang nggak bisa mendefinisikan apakah ini partainya Oso atau Wiranto, berantakan. Partai 0, ini kan menyedihkan, ini kan politik infotainment. Bagaimana transformasi sistem kepartaian kita berlangsung bahkan sudah mencapai titik serendah itu. Lebih menyerupai fans club, akhirnya partai hanya menjadi mesin politik, hanya menjadi tempat cari nafkah, bahkan ada yang mengatakan menjadi tempat pansos saja. Ini bukan hal main-main loh. Buat di daerah-daerah, kampung-kampung, saya melihat langsung. Bagaimana orang masuk partai itu sebagai bagian dari pengen pansos saja. Dia bangga dengan gaya pakai seragam,
sepatu Lars, kemudian ketika bertemu dengan sesama orang partainya dia panggil Kanda, dia panggil Tum, dia panggil Sekjen. Mohon maaf ya teman-teman, saya juga aktivis dulu di Aldera, tapi ini yang terjadi. Budaya patron klien dan pansos itu, bahasa anak netizen, itu sudah menjadi budaya di partai juga. Keinginan awal untuk masuk ke dalam partai, kita nggak usah bicara tentang korupsi dan segala macam dulu deh. Secara psikologi politik pun sudah salah. Ajang pansos. Kemudian ketika dia punya IG dia pamer. Dia pakai sepatu Lars, dia pakai baju ormas, dia bagiin dan segala macam. Artinya tingkat kerusakannya tidak serta-merta ini hanya bicara mengenai sistem dan perilaku elit. Tapi sudah terlanjur menjadi dan menular ke dalam psikologi politik, bukan hanya kader, bahkan konstituen. Ini tantangan besar menurut saya. Yang terakhir, apa yang dibuka oleh Bung Fahri ini ketika bicara mengenai instrumen, ketika kita kemudian bertanya atau quo vadis atau mempertanyakan kembali tentang peran partai, itu hanya bagian kecil dari proses evolusi sistem ketatanegaraan kita. Nanti mungkin Bang Ito yang bisa menjelaskannya. Yang itu nggak jelas arah ujungnya mau kemana. Kita betul-betul berhenti tadi merasa diri kita demokratis ketika kita one man vote. Tapi kita bahkan belum selesai, bahkan sepertinya belum memulai berani mencari jati diri kita yang sungguhnya. Ini kan berbicara mengenai sistem pemerintahan yang diulang-ulang. Saya mau diundang puluhan kali bicara tentang sistem presidensialisme, bahasanya hal-hal yang sama. Dan menyedihkannya kemudian wacana kita setiap 5 tahun itu berbicara hal-hal yang menurut saya ada di permukaan saja. Electoral threshold, parliamentary threshold, presidential threshold, dan penyederhanaan partai. Padahal dari apa yang terjadi dalam, ini kan hal mikro yang terjadi dalam kasus Bang Fahri, mempertanyakan mengenai peran wakil rakyat, dan tidak pernah ada istilah Dewan Perwakilan Partai, tidak pernah ada istilah wakil partai dalam sistem ketatanegaraan kita, ataupun dalam sistem presidensialisme kita belajar dimanapun, karena memang kita nggak pernah masuk ke dalam wacana yang sungguhnya. Contoh ada beberapa hal lah. Ini Bang Ito nanti bisa melihat ini dalam konteks tata negara dan hukum ya. Saya melihatnya dalam sistem politik. Kita baca banyak sekali buku, kita baca banyak sekali sejarah politik. Memang yang ada di Indonesia itu sangat anomali contoh. Beberapa hal yang bisa kita langsung sangkut pautkan dengan kasus Bung Fahri. Misalnya, ketika kita bicara kita mengakui diri kita presidensial, parlementaris dengan parlementer yang berbeda. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang awam saja lah, yang mudah ya, biar teman-teman mungkin bisa langsung menangkap. Misal, dari filosofi awal, ketika kita berbicara mengenai subjek utama dalam sistem presidensial, dengan subjek utama dalam sistem parlementer itu jauh berbeda. Yang dipilih dalam pemilu, dalam sistem parlementer, itu hanya parlemen. Kontrak rakyat itu hanya terjadi antara variabel bernama partai dengan rakyat. Yang dipilih adalah penghuni parlemen. Dalam sistem presidensial, makanya nama presidensial, yang dipilih adalah presiden. Pemilu mayornya itu adalah pemilu presiden. Pemilu minornya itu adalah pemilu parlemen. Dari sini aja sederhana deh. Ketika kita memilih presiden, yang kita pilih itu partai atau orang. Yang kita pilih adalah individu terbaik yang akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga logika yang dibangun dalam sistem presidensial memang adalah sebuah penghargaan yang lebih tinggi kepada individu terbaik di dalam sistem, di dalam menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, dan memilih individu-individu terbaik sebagai anggota parlemen yang difasilitasi sebagai I.O. kalau kita memakai bahasa kasar oleh sebuah partai, untuk kemudian bersuara, untuk kemudian mempertajam visi misi presiden, bahkan mengkritik apabila terjadi perbedaan ketika pelaksanaan dilakukan. Sehingga sistem recall itu tidak pernah ada dalam sistem presidensial. Sehingga tidak ada dalam sistem presidensial itu yang namanya presiden sebetulnya dia boleh menjadi pemimpin koalisi. Masa level kepala negara menjadi pemimpin koalisi? Ini filosofi paling mendasar loh. Bagaimana memaknai subjek terpenting yang satu bernama partai, karena kalau kita mau tarik nih ya, sistem parlementer, dulu sistem
Di Inggris kalau kita membicara sejarahnya. Itu bermula kan dari bagaimana konflik antara kerajaan dengan para klerus tadi. Sehingga dalam sistem parlementer, ini juga hal yang paling mendasar. Itu yang disebut dalam sistem parlementer itu adalah tidak pemisahan kekuasaan loh, jangan salah. Mereka tidak berbicara John Locke, Montesquieu, mereka berbicara pembagian kekuasaan, division of power. Konsep pemisahan kekuasaan itu adanya dalam sistem presidensial. Karena setiap organ yang ada di situ, baik legislatif ataupun eksekutif, sama-sama dipilih rakyat, sehingga kemudian dia harus dibuat pemisahan kekuasaan. Kalau dalam sistem parlementer yang ada adalah pembagian kekuasaan. Raja membagi kekuasaannya kepada pemerintah. Di Inggris bahkan masih tersisa tuh, ada yang namanya House of Lords, House of Commons. House of Commons is DPR, House of Lords itu adalah pilihan-pilihan seperti utusan. Kita nggak pernah masuk ke dalam perdebatan itu. Kita tiba-tiba berhenti 7%, apa 5%, apa 3,5%. Urusannya apa? Sehingga setiap isu yang muncul, kabinet zakon, kabinet politik, koalisi yang permanen atau tidak, itu tidak akan pernah bisa selesai dan kita hanya akan mengulang isu yang sama. Itu yang menurut saya mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dalam konteks ketatanegaraan dan bagaimana kita bisa melihat ada hal besar. Nah, saya berharap Bung Fahri tetap jadi marketer. Jangan sibuk kampanye terus nih gitu kan. Dan mungkin terakhir saya mungkin ingin mengatakan, Bung Fahri kita coba tantang juga. Kalau tadi ada beberapa kritik terhadap PKS di dalam buku ini, tadi mungkin sudah disebutkan juga, saya agak kaget Bung Fahri sedikit menyinggung tentang ideologi yang ada di PKS yang berpotensi bertabrakan dengan apa yang kita bangun dalam konsep bernegara kita. Mungkin yang simpel aja, apa sih yang pengen dibangun oleh Gelora yang jelas akan membedakan itu dengan PKS dengan segala resikonya. Mungkin itu dari saya, makasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bang Toto, luar biasa sekali. Karena ini sedikit lagi kita akan sudah mendengarkan waktu untuk berbuka puasa ya. Kita mungkin bisa lebih percepat untuk diskusi kita meskipun semangat sekali. Tadi itu juga menjadi PR yang mungkin nanti akan bisa dijawab oleh Bang Fahri ya, Bang Toto ya. Karena dari case ini berangkat dari konflik partai, apakah kemudian juga bisa dijawab oleh Bang Fahri dengan partai barunya. Mungkin saya ingin geser langsung ke Bang Yus selaku Direktur Eksekutif dari Parwa Institute. Melihat kondisi yang kemudian kita belajar dari buku putih Bang Fahri yang kemudian juga lahir dari konflik internal partai, mungkin bisa ketika kita benturkan dengan kondisi hari ini Bang Yus, adakah kemudian realita-realita yang juga menjadi gambaran kita bersama bahwa ada beberapa konflik yang juga itu muncul dari tubuh internal partai itu sendiri. Partai yang harusnya menjadikan cerminan bagaimana sistem demokrasi di negara ini berjalan, tapi mungkin ada yang bilang bahwa partai sendiri tidak menjadi role model bahwa harus menegakkan sistem demokrasi. Mungkin dari Bang Yus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya masih bisa menjalankan ibadah puasa ini. Bentar lagi kita buka. Sedikit saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama-tama terima kasih banyak kepada Bang Fahri yang sudah bersedia buku putih yang saya kira sangat monumental dan luar biasa bicara soal pembangunan demokrasi. Kebetulan juga saya udah sedikit banyak mendalami atau membaca buku beliau dan memang saya kira ini menjadi motivasi atau spirit kita dalam pembangunan demokrasi ke depannya. Kemudian juga terima kasih banyak Bang Margarito yang sudah siap menemani membersamai kita di sore hari ini dan Bang Otto, terima kasih banyak atas kesempatannya yang sebagai senior dalam wilayah politik kami harus banyak belajar kepada carta politika nantinya gitu. Ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi mulai dari Bang Fahri, Bang Margarito, Bang Otto terkait dengan buku putih Kronik Daulat Rakyat versus Daulat Partai Politik. Tapi kemudian saya melihat dari sisi yang lain terkait dengan buku yang ditulis oleh Bang Fahri
bahwa ini yang kemudian bisa menjadi referensi untuk pembangunan partai politik ke depannya. Begitupun dengan bagaimana pemerintah dalam membangun demokrasi supaya bukan hanya titik tekannya pada demokrasi prosedural, tapi juga bicara soal demokrasi substantif. Prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai demokrasi yang saya kira kita menyepakati bersama ini bicara soal kemanusiaan. Ini bicara soal kesejahteraan, keadilan untuk kedepannya. Partai politik dikatakan sebagai pilar demokrasi. Ketika misalnya tidak ada partai politik dalam sebuah negara, itu dikatakan bukan sebuah negara demokrasi. Tapi kemudian hari ini kita di negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi. Pasca Orde Baru kemudian kita kenal atau diasosiasikan dengan demokrasi liberal. Makanya dalam buku Bang Fahri ini kemudian salah satu yang kental di pintu pertama itu perdebatan ideologi antara liberal dan konservatif. Dan ini sangat menarik bicara soal diskursus, bagaimana ketika koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih. Kebetulan Bang Fahri di koalisi Merah Putih yang kemudian mencoba untuk bagaimana membangun diskursus, membangun checks and balance antara legislatif dengan eksekutif. Namun kemudian hari ini apa yang diharapkan atau apa yang dicita-citakan Bang Fahri terkait dengan bagaimana peran legislatif untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan roda-roda pemerintahan ternyata tidak sesuai atau ada pergeseran. Yang sebelumnya ada koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih yang kemudian lebih dominan koalisi Merah Putih. Tapi seiring dengan berjalannya pemerintahan, seiring dengan berjalannya peran-peran legislatif periode 2014 maupun 2019, beberapa partai politik yang di koalisi Merah Putih kemudian masuk ke dalam kabinet. Walaupun dalam bahasa Bang Fahri bahwa biarpun misalnya partai politik masuk ke dalam kabinet, tapi person-person di legislatif tetap kritis. Nah itu semangat itu yang kemudian dibawa oleh Bang Fahri. Nah hari ini ternyata oposisi sangat sedikit. Bisa jadi cuma 2 partai aja yang tersisa, yaitu Demokrat dengan PKS. Nah kemudian gimana? Oh ya, berarti nggak berjenis kelamin ya, Bang ya? Iya, itu pun Demokrat itu masih belum berjenis kelamin, belum menentukan sikap apakah masuk atau tidak. Tapi mudah-mudahan di reshuffle berikutnya Demokrat bisa masuk gitu, tapi tertolak mungkin. Tapi iya, nah selain itu yang menarik, selain bicara soal perdebatan ideologis antara liberal konservatif yang kemudian banyak yang meragukan apakah perdebatan ideologis masih relevan hari ini. Apakah partai-partai politik masih memegang teguh ideologinya? Misalnya Partai Islam yang kemudian masih memegang teguh enggak ideologi Islamnya misalnya, ataupun misalnya beberapa partai nasionalis misalnya PDI kemudian diasosiasikan sebagai partai berideologis nasionalis, ataupun Partai Demokrat yang liberal misalnya. Nah, tapi kemudian apakah perdebatan ideologi masih relevan saat ini yang kemudian ada jarak antara partai politik dengan ideologi yang dibangun secara tekstual gitu. Nah, kemudian selanjutnya bicara soal bagaimana konflik atau saya bahasakan peperangan antara Bang Fahri sebagai anggota PKS dan partai politik. Bang Fahri yang kemudian sendiri melawan, yang bahasanya Bang Margarito tadi, melawan rumah sendiri. Nah, tapi kemudian di sisi lain bahwa inilah hak yang kemudian diperjuangkan. Dan pada akhirnya Bang Fahri memenangkan beberapa proses hukum yang dijalani. Nah inilah kekuatan Bang Fahri yang kemudian dikatakan tadi Bang Yunarto, ini secara ini pertarungan mau ronde 12, mau ronde 15 bisa memenangkan pertarungan. Tapi kita juga akan lihat ke depannya seperti apa di 2024 untuk Partai Gelora sendiri. Nah kemudian bicara konsep baru
yaitu kongresionalisme. Nah ini yang kemudian masih belum terlalu populer di telinga kita terkait dengan konsep ini. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diperjuangkan nanti Bang. Apalagi kalau Gelora bisa lolos dalam PT Parliamentary Threshold ataupun bisa mengambil peran yang sangat strategis di 2024 nantinya, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif. Bagaimana memperjuangkan konsep kongresionalisme ataupun buku ini bisa menjadi jurisprudensi, bisa menjadi referensi bagi partai politik bahwa daulat rakyat, daulat anggota partai politik itu ya seharusnya bisa diperhatikan, dan daulat partai politik jangan sampai menjadi oligarki parpol ataupun misalnya ketika berkuasa itu berujung pada oligarki kekuasaan gitu. Nah, saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan, tapi pada prinsipnya bahwa Bang Fahri selain serius dalam menulis buku ini terkait dengan pembangunan demokrasi Indonesia ke depannya menjadi lebih baik, juga dalam buku ini khususnya di lampiran-lampiran Bang Fahri agak cukup puitis. Agak cukup puitis yang juga sering kali diupload di Facebook maupun di Twitter yang kemudian itu menjadi diskursus ataupun dialektika, dan itu current isu atau isu kekinian. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk membangun demokrasi ke depannya jadi lebih baik. Saya kembalikan ke Agni. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, baik yang menyaksikan secara Zoom ataupun yang hadir secara offline dalam kegiatan bedah buku putih kronik Daulat Rakyat versus Daulat Parpol kali ini. Saya persilakan untuk dua penanya. Satu di depan dan mungkin boleh dibantu teman-teman. Satu lagi, ya bapaknya. Dua penanya, silakan dari Mbak yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Putri Saniram. Saya mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi Politik Universitas Jayabaya. Saya ingin bertanya kepada Abang Fahri. Abang, buku putih kronik Daulat Rakyat PS Parpol. Kita sama-sama tahu Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menepati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Ya, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika. Dengan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk rakyat yang seharusnya, walaupun kita tahu sendiri bagaimana kondisi perwakilan rakyat kita pada saat ini. Seperti yang disampaikan Abang Fahri tadi bahwa DPR kita saat ini mengalami kematian, terlalu takut dan tunduk kepada pimpinan. Abang Fahri, dua pertanyaan dari saya, bagaimana menghidupkan gairah kinerja partai politik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi. Dan yang kedua, bagaimana mendorong berjalannya prinsip dan nilai demokrasi baik di internal partai, khususnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maupun sistem demokrasi Indonesia. Saya rasa itu saya kembalikan kepada Ibu MC. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harun dari Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia. Saya cuma satu pertanyaan saya kepada Bang Margarito. Kalau melihat partai politik kita adalah gelap, kemudian bahkan di DPR merupakan terjadi kematian kata Mbak tadi. Satu pertanyaan saya, prospek partai yang berideologi Islam kira-kira bagaimana ini tahun 2024? Jadi kita tidak perlu lagi berhayal yang lalu atau yang sekarang, tetapi bagaimana prospek 2024 menganalisis tentang partai Islam ini, Pak. Itu pertanyaan saya. Yang lain saya pikir saya tidak bertanya, hanya ke Pak Margarito saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab Bang Fahri karena kita mengingat waktu. Mungkin bisa 2 pertanyaan Singkat sekaligus aja, ya. dijawab oleh Singkat Bang aja. Fahri. Dipersilakan. Iya, tadi banyak sekali contoh disebutkan oleh 2 pembicara kita bahwa kalau kita tidak mengelola demokrasi ini, demokrasi sendiri bisa melahirkan bahaya gitu. Jadi baik melalui pemimpin yang terpilih maupun pada regulasi yang menyimpang. Atau juga kalau saya tambah itu ada 3 pemimpin yang terpilih, legislasi yang menyimpang dan juga kelembagaan yang bobrok gitu. Maka kalau kita baca kenapa belakangan ini muncul teori-teori tentang why democracy die gitu ya, dari begitu banyak ilmuwan baru sekarang ini, setelah menganalisis terutama fenomena kaum populis kanan di Eropa dan juga Donald Trump di Amerika Serikat, itu diantaranya adalah karena menurut saya semuanya bisa kita simpulkan cita rasa kita tentang demokrasi yang melemah gitu loh. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghentikan melemahnya cita rasa itu? Kalau menurut saya kembalikan kebebasan gitu. Ini kebebasan itu filsafat untuk menghilangkan kebosanan atas semua hal. Ya, tidak saja kepada negara tapi kepada lawan jenis saja. Kalau Anda nggak bebas, Anda lama-lama bosan gitu. Kalau Anda punya suami atau punya pasangan yang menindas, lama-lama Anda akan bosan dengan dia. Jadi kebebasan itu adalah obat bagi kebosanan manusia gitu. Nah, itu sebabnya saya di dalam buku ini yang saya perjuangkan cuma satu. Kebebasan bagi elected official, terutama anggota DPR. Beri mereka kebebasan, kita akan menonton Senayan yang lebih hidup. Kita akan menonton eksperimen yang lebih baik. Kalau saya bertestimoni tentang apa yang kami lakukan dulu itu sebenarnya memang mencari celah kebebasan. Saya sendiri harus mencari celah kebebasan dari begitu dominannya eksekutif, karena eksekutif adalah induk semang dari semua power gitu. Dalam sejarah itu eksekutif itu adalah inti dari kekuasaan itu tadi. Pak Margarito mengatakan John Adams mau menarik kongresionalisme karena jangankan di negara kita ini yang masih feodal, di negara demokrasi dan liberal saja itu eksekutif punya kecenderungan untuk mendominasi semuanya gitu. Dia mendominasi legislatif, dia mendominasi judikatif gitu. Karena itu saya dulu dengan teman-teman selain mensiasati kecenderungan dominasi eksekutif, tapi yang bahaya ini adalah dominasi ketua umum yang disebut dengan Mas Toto tadi itu. Wah, ini ketua umum ini otaknya gila banget itu. Jadi wah kalau udah disebut ketum gitu, sedikit salah ngomong, itu ketum nggak berkenan tuh. Mati kalau sudah kayak begitu, anggota dewan juga jadi takut. Itu ketum nggak berkenan tuh katanya kan. Atau apalah gitu, macam-macam orangnya. Nah, apalagi kalau di PKS itu stakeholdernya terlalu banyak itu. Ya, orang-orang yang tidak dalam punya kewenangan pun itu mengatasnamakan wibawa partai, macam-macam lah. Jadi hilanglah kebebasan anggota itu. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang ini muncul parlemen yang membosankan dan kita semua kan kelihatan melihat parlemen ini juga kan jadi bosan gitu lah. Disitulah mudah-mudahan tadi menjawab Bung yang kedua tadi, adalah peluang di sini buat partai baru. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Iya, baik mungkin langsung ke Bang Ito terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Begini, ada satu hal yang cukup mendasar yang mesti kita pikirkan betul untuk kalau kita betul-betul memang bicara kedaulatan rakyat gitu ya. Apa itu soal parliamentary threshold yang ngaco ini? Betul Pak Fahri tidak ikut pemilu lagi, tidak ikut pemilu lagi kemarin gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya nanti, kita ambil yang gampang aja deh. Ali Ngabalin misalnya,
tahun 2009 atau 2014 ikut pemilu. 2009 gitu ya. Dia kepilih sebenarnya. Dia kepilih, cuma partainya Bulan Bintang itu, yang sekarang agak bulan-bulanan dikit itu, tidak mencapai parliamentary threshold dan Ali out dari parlemen. Dari segi Anda bicara mengenai asal-usul negara, Anda bicara mengenai kedaulatan negara, Anda bicara mengenai negara merdeka dan segala macam, ini masalah besar. Anda tidak bisa bicara mengenai republik Anda tanpa bicara mengenai hak orang. Anda tidak bicara mengenai sebuah bangsa yang merdeka tanpa Anda bicara mengenai hak orang. Ada jutaan orang, ada puluhan ribu orang yang sudah memilih Pak Fahri dan tidak bisa masuk ke parlemen. Apakah Anda tidak sedang melembagakan diskriminasi ketidakadilan secara utuh di dalam negara itu? Padahal Anda sedang bikin republik. Anda tidak bicara republik kalau Anda tidak bicara mengenai hak asasi, Anda tidak bicara mengenai kebebasan, Anda tidak bicara mengenai kedaulatan. Kenapa ada orang yang sudah memilih dan harus dikeluarkan dari parlemen hanya karena partainya tidak sampai parliamentary threshold? Ini betul-betul masalah. Karena itu Islam juga jadi minoritas di republik ini. Pemilih-pemilih Bulan Bintang yang tidak sampai memenuhi parliamentary threshold, pemilih-pemilih itu minoritas di dalam republik yang Islamnya mayoritas. Betapa bodohnya partai-partai Islam mendesain sistem politik ini, menelan semua yang ada dari bule-bule sana itu, yang akhirnya membuat Islam-Islam ini menjadi minoritas. Berapa partai orang-orang yang kepilih di partai Bulan Bintang pada 2009 yang tidak bisa masuk ke parlemen hanya karena partainya tidak mencapai parliamentary threshold. Ada 9 orang. Apa tidak jutaan orang yang ada diskriminasi dan sistem yang busuk ini? Itu yang tadi saya bilang. Ketidakadilan atau jangan salah, negara hukum itu di negara hukum bisa dipakai untuk menciptakan ketidakadilan yang begini ini. Ya begini ini nih. Anda Muslim, pilih Margarito, ada 100 juta orang tapi partai tidak sampai parliamentary threshold dan Margarito ke laut sana tuh. Apakah itu tidak berarti bahwa Anda yang ke laut? Bukankah itu diskriminasi? Tidakkah itu ketidakadilan? Padahal itulah yang kita yang mendorong kita menjadi fondasi kita berbangsa dan bernegara. Jadi jangan salah, Islam di republik ini dalam batas tertentu menjadi minoritas. Ya kayak gitu itu loh. Bagaimana kita akan di 2024? Wallahualam. Karena ini dengan kekecualian kecil gitu ya. Ini hasil pemilu bisa diatur-atur. Oh Amerika aja bisa atur hasil pemilu kok. Gak usah atur melalui survei. Survei bilang tiap hari ya survei bilang aja kau itu tiap hari sama Harun top. Di belakang baru curang. Jadi kalau curang Harun top ya top. Sudah dari dulu surveinya curang top kan. Dan bisa. Nah Anda lihat Amerika kemarin itu. Sampai sekarang kan masih jadi soal itu. Persoalan tipu menipu dalam soal hasil pemilu itu. Jadi bisa diakal-kali. Makanya tadi Fahri bilang, Pak Jokowi, kita Gelora ini kira-kira bisa lolos nggak nih? Bukan soal mereka tidak mau bekerja, tapi ini saya bisa nangkap dari pikiran dia ini. Kita ini kerja ini apa enggak ini? Begitu itu. Karena yang mengerjain itu tidak ada yang lain. Apalagi ini pemilu 2024 yang serentak ada banyak sekali. Tipu menipu semua. Nah omong kosong gitu kalau bilang enggak. Ini gitu loh. Nah bagaimana partai-partai Islam ini, Partai Umat, partainya Pak Amin Rais yang baru dibikin. Ini kawan saya Ustadz Yani juga berbikin lagi ini. Dia bola-balik minta saya, tapi saya bilang kalau kita udah gabung di situ nanti siapa lagi tukang teriak keluar. Kita teriak, itu kan kawannya Yani itu Partai Masuk Umi. Masuk ke siapa ke Pak Amin Rais, itu kan orangnya Pak Amin Rais. Jadi gua nggak usah dalam deh, biar gua bela semua kalian deh. Gitu-gitu loh. Nah saya tidak tahu partai mana ini yang lolos. Tapi menurut saya sebaiknya kita termasuk Pak Fahri mungkin lebih baik kita berpikir untuk menghilangkan parliamentary threshold model baru itu. Sebab kalau tidak Anda misalnya, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan karena ada figur Anda, 3 serangkai ini menjanjikan banyak hal untuk perjuangan yang lebih baik. Tetapi di luar itu karena selalu ada kemungkinan terburuk, maka lebih baik dari sekarang mulai dipikirkan untuk gergaji itu parliamentary threshold yang gak masuk di akal itu. Sebab kalau sampai misalnya nanti parliamentary threshold itu tidak tercapai, tapi orang-orang yang kepilih, suara-suara rakyat yang milih orang itu tidak ke laut.
mereka bisa masuk ke DPR. Baru di sana kita bikin apa koalisi atau apapun namanya terserah. Penggabungan atau apapun namanya. Tapi orang-orang ini tidak hilang. Suara-suara yang memilih orang-orang itu tidak menjadi sampah semuanya. Ini tidak masuk akal dari segi cara kita bernegara. Mengapa? Keadilan, hakikat dan harkat martabat itu menjadi dasar terciptanya republik. Tidak ada yang lain. Hanya demi harkat dan harga diri serta kealamiahan manusia itu republik kita ciptakan. Adil menjadi fondasinya. Loh, sekarang orang yang merdeka-merdeka itu sudah milih wakilnya, tapi kita rekayasa di parliamentary system yang gak tahu asal usul dari mana akal-akal itu, lalu hilang. Hanya itu cara kita supaya kita tidak menjadi tidak terus-menerus menjadi minoritas. Jangan Anda salah. Islam itu di dalam politik pada batas tertentu minoritas. Anda jangan pikir Anda banyak Tuhan mau tengah minoritas. Itu tadi orang kayak Ali Gabalit itu. Ada 9 orang dari partai Bulan Bintang itu yang kepilih tapi karena tidak masuk parliamentary threshold, laut. Maka karena di laut itu sebabnya agak manis juga sebenarnya saya pada batas tertentu. Kalau begitu kan akhirnya kan dalam soal pembuatan undang-undang mayoritas itu bisa menindaskan yang minoritas. Nah, agak bagusnya kita sediakan agak escape-nya dengan Mahkamah Konstitusi sehingga minoritas itu yang tidak ikut bikin undang-undang bisa escape masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu dengan catatan kalau Mahkamah Konstitusinya oke. Saya kira itu ya. Jadi saya ingin bilang mari kita kenali betul ini parliamentary threshold, bahaya parliamentary threshold ini. Sebab kalau tidak ini cara membuat Anda yang sholat Jumat, Maghrib, Isya, Subuh minoritas. Oke, baik luar biasa sekali, tepuk tangan dong buat Bang Ito, luar biasa sekali Bang, semangat sekali sebelum buka puasa. Teman-teman narasumber ini masih ada sebenarnya 2 pertanyaan aja, tapi kita menghargai teman-teman yang sudah join di Zoom meeting. Iya, nanti biar sekaligus dijawab dan juga closing statement dari masing-masing narasumber. Saya bacakan 1 pertanyaan lagi yang mungkin nanti sekaligus bisa dijawab ya Bang ya. Ada pertanyaan dari Hajit Putra. Saya izin bertanya, ada 2 realitas penting yang harus kita lihat. Yang pertama feodalisme, yang kedua adalah sistem pembiasaan politik. Sebetulnya 2 hal ini adalah hal yang memicu intervensi terhadap kader politik. Bukan hanya intervensi oleh partai politik, melainkan oleh kekuatan yang membiayai kader ini. Sehingga ketika kader partai terpilih sebagai anggota DPR misalnya, orang ini secara impulsif memiliki tanggung jawab untuk memberikan korelasi positif terhadap orang yang membiayai, bukan untuk rakyat. Menurut sebenarnya ini untuk Pak Fahri tapi bisa dijawab oleh semuanya. Bagaimana caranya, bagaimana metode untuk menghentikan problematika sistemik ini yang sudah menjadi residu dari perpolitikan Indonesia yang begitu lama tapi tidak kita sadari. Terima kasih. Mungkin dari Bang Toto dulu nanti baru closingnya Bang Fahri. Oke, dipersilakan. Tes. Tadi sore yang kedua tentang pembiayaan intinya. Iya, oke. Yang pertama? Budaya feodal. Iya. Tadi saya sudah sebutkan ya, ini kita nggak akan selesai juga kok masalah budaya feodalisme, patron klien kita dengan mencaci maki para pejabat saja. Seakan-akan bahwa seorang Fahri Hamzah dianggap tenggelam dalam patron klien feodalisme ketika masuk partai aja. Saya sering ngomong belak-belakan loh. Kebiasaan senioritas yang terlalu berlebihan. Mohon maaf ya, Kanda, Dinda dan segala macam. Di Carta paling banyak anak HMI, jadi ini saya Itu tahu harus sekali. diakui, Bang. Lalu kemudian jaringan paling kuat juga HMI sampai sekarang kita dari lembaga survei dan segala macam. Termasuk bagaimana kemudian istilah yang tadi Bang Fahri sudah sebutkan, TUM, Jen dan segala macam itu terbangun dari dalam TUM aja. Betul, TUM, Jen. Itu budaya yang ada dari zaman ketika kita masih menjadi aktivis. Itu budaya yang terbangun tadi. Dengan hal-hal seperti itu kita nggak sadar. Rata-rata teman-teman mau jadi aktivis, mau masuk ke ormas, mau masuk parpol, itu buat pansos tadi. Ketika tujuan adalah menjadi pansos, Anda akan bicara tentang tadi tuh, hal-hal yang berbau feodal, terjebak dalam budaya populer dan segala macam.
Anda nggak akan berani jadi diri Anda sendiri. Itu yang menurut saya ini problemnya sistemiknya bukan hanya dalam konteks sistem kita berbicara di level elit, ini bicara karakter. Ini bicara sistem atau secara psikologis. Saya juga lebih senang bersahabat dengan teman-teman pengamat yang apa adanya dan kita punya karakter berbeda-beda. Bang Ito saya sangat hargai dengan karakternya sendiri. Refli walaupun kita sering berdebat, saya sering WhatsAppan, Bang Fahri kita nggak pernah berdebat di belakang atau saling menusuk. Bung Fadlizon itu orang yang selalu mengucapkan selamat Natal ke saya setiap hari Natal Japri. Walaupun saya selalu ledekin, kenapa nggak di Twitter? Ah lu tahu bos, bahaya bos katanya. Ini politik, jadi diri sendiri, berani tampil apa adanya walaupun kadangkala kita harus melawan arus. Pada saat itu terjadi, pada saat partai diisi oleh orang-orang seperti itu, saya meyakini kok. Kita kalau menjadi diri sendiri, nggak betah sama budaya feodal. Nggak betah sama gaya-gaya normatif. Nggak betah dan kita nggak copy paste tuh tiap pidato atau ngomong pakai bahasa bahwasanya diulang-ulang. Itu salah satu contoh tuh misalnya tuh. The real thing seperti itu. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, karena saya tahu ini mungkin anak-anak muda yang banyak nonton YouTube-nya atau Zoom meeting-nya, just be yourself kalau masuk politik. Otentitas itulah yang akan dihargai. Anda boleh nggak suka sama Ahok, Anda boleh nggak suka sama Jokowi, Anda boleh nggak suka sama Anies Baswedan. Itu orang-orang yang punya karakter otentik. Anda boleh nggak suka dengan Fahri Hamzah, dengan Fadlizon, dengan nama-nama yang kita tahu besar ya saat ini. Dengan segala pro dan kontranya, itu orang-orang yang punya karakter otentik. Dan perhatikan ada satu kesamaan juga. Mereka tidak terjebak dalam budaya feodal dan patron klien tadi. Mereka nggak berhenti menjadi kacungnya seseorang, mohon maaf bahasa saya seperti itu. Mereka jadi dirinya sendiri dan itu akan mewarnai kehidupan, terlepas kadang-kadang orang-orang seperti ini akan lebih sering jatuh dan bangun dibandingkan dengan orang-orang yang bertahan tapi dengan karakter yang tadi disebut dengan budaya feodal. Mungkin itu dulu dari saya, yang lain mungkin bisa dari Bang Fadli. Makasih. Oke, terima kasih Bang Toto. Mungkin ke Direktur Eksekutif Parwa Institute terlebih dahulu. Silakan Bang Yus. Ya, saya kira menarik pertanyaan dari peserta. Tapi memang waktunya karena terbatas, jadi tidak sempat untuk menjawab secara panjang lebar. Tapi pada prinsipnya bahwa partai politik diharapkan sebagai memang menjadi salah satu pondasi demokrasi Indonesia ke depannya. Tanpa terkecuali Gelora sebagai partai baru yang kemudian memiliki visi misi yang belum sempat terjawab seperti ditanyakan tadi Bang Yunarto bahwa apa yang membedakan antara Gelora dengan PKS itu. Nah, apakah sama saja atau mungkin hanya sedikit perbedaannya atau memang sangat-sangat signifikan perbedaan antara gerakan PKS maupun antar gerakan PKS dan Gelora. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa partai-partai hari ini seharusnya bisa lebih memperkuat secara institusionalisasi partai politik. Bukan hanya berbicara soal demokrasi menghargai kebebasan, baik itu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berpendapat, tetapi dia juga mampu, partai-partai politik juga mampu untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi di internal partainya sendiri. Itu. Tapi kemudian kita lihat hari ini, beberapa partai politik malah tidak menerapkan atau mengkontekstualisasikan nilai demokrasi itu sendiri yang kemudian mereka berbicara soal demokrasi kepada masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Oke. Saya kira itu, saya kembali yang ke moderator. Terima kasih dari Bang Yus, Direktur Eksekutif Parwa Institute. Selanjutnya dari Bang Ito, karena tadi sudah ngebisikin nggak mau tapi harus closing statement di kesempatan kali ini Bang Ito. Baik, begini. Ini tadi Pak Fahri juga bolak-balik bicara sedikit menyinggung soal demokrasi DAE gitu ya.
Anda cek sejarah, Anda cuma menemukan satu, soal kepemimpinan, soal manusia, soal figur. Anda cek sejarah presidensialisme, Anda ketemu figur. Anda cek sejarah parlementer, Anda ketemu figur. Anda cek dalam peradaban Islam, Anda ketemu figur. Nah, Fahri ini, kalau kita punya Fahri ini ya 10 orang saja beres negara ini. Kalau di DPR itu ada Fakri 10 orang beres negara ini. Ada sedikit, ya tidak beres-beres amat, tapi mikir orang 10 kali. Sayangnya cuma dia, dan sekarang tidak ada lagi DPR. Ya celaka 12 lah. Jadilah kita ketemu dengan keadaan sekarang ini. Sudah begitu, ILC juga habis. Selesai, game over. Anda berdoa baik-baik supaya ya di sisa perjalanan yang berapa tahun ini kita selamat. Anda tidak dicokok sama polisi. Nah, saya baru bilang sama Saganda, berhenti main Twitter sebenarnya yang apa-apa berhenti. Karena itu lu boleh cek, ada Margarita di itu. Enggak ada nulis saja di artikel, enggak ada itu yang daripada urusan. Beliau ini kan termasuk urusan, jangan cerita bilang kebebasan berpendapat, demokrasi, enggak ada cerita. Ini saya kan, coba Bang Fahri, coba Fahri. Itu hakim bilang mana? Saganda memang tidak bohong, cuma dia melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi. Kalau begitu bohong dong, mana ada? Bagaimana Anda bicara melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi kalau tidak ada patokan standar gitu? Bohong kan itu. Hukum. Nah, jadi Anda mesti tahu tidak ada lagi orang sekarang yang seperti Fahri ada di DPR. Tidak ada orang lagi bisa tekan langsung begitu, bicara lurus-lurus kayak orang di kampung gitu, kayak saya dan dia gitu. Nggak ada lagi. Jadi hati-hati. Ya, tukang Twitter dan tukang WhatsApp itu hati-hati, jangan sampai Anda tangkap polisi. Jangan cerita demokrasi dan segala macam. Itu aja gitu ya. Terima kasih Bang Ito, luar biasa sekali. Terakhir mungkin menjawab sekaligus closing statement dari Bang Fahri. Pas azan nih ya, saya katakan sebenarnya Pak Margarito muji saya, tapi sebenarnya saya lagi mau berharap kepada temannya Pak Toto ini, Pak Jokowi gitu. Ya, mudah-mudahan dia tetap bisa punya orang kritis di sekitarnya supaya jangan feodalisme tumbuh di sekitar beliau, sebab yang diburu pertama kali di Republik ini oleh feodalisme adalah Jokowi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 4 narasumber kita. Ada Bang Fahri, ada Bang Ito, dan juga ada Bang Toto yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terakhir, saya ini belum closing pada kebelet buka puasa. Terakhir dari saya untuk menutup perjumpaan di sore hari ini, tentunya sebagai negara demokrasi, Indonesia bukan hanya semata-mata merasa demokratis hanya karena one man one vote. Demokrasi harus dibangun baik secara sistemik maupun praktek. Tentunya partai politik memainkan peran penting dalam menunjukkan wajah demokrasi negara. Partai politik harus hadir dengan wajah baru yang modern dan juga inklusif. Jangan sampai daulat partai politik lebih tinggi daripada daulat rakyat. Saya Agnia Adini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu Bang Fahri.